Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Hari ini yang akan menyampaikan update ataupun kabar bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Rahlita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2020, kita akan awali Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 dengan mengupdate kabar dari Suara Sidoarjo bersama Karina Putri. Satbrimob, Polda Jatim dan Polsek Taman semprot disinfektan. Karina, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Tika dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Jadi dalam melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19, anggota dari Polsek Taman Polresta Sidoarjo bersama dengan Satbrimob Polda Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kelurahan Taman Sidoarjo Selasa kemarin. Mulai dari perkampungan dan perumahan di wilayah tersebut dilakukan penyemprotan disinfektan. Bahkan petugas melalui pengeras suara juga mengingatkan kepada warganya agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan membiasakan gemar olahraga. Kompol Heri Setio Susanto selaku Kapolsek Taman mengatakan penyemprotan ini sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Taman. Menurutnya akan terus dilakukan upaya ini di wilayahnya. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah merupakan prioritas serta guna menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Tika. Baik, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Holik Maulidi dari Rahlita FM Pamekasan. Jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 1 orang dan 1 orang lagi dikonfirmasi telah sembuh. Holik, silakan. Baik, bertambah lagi 1 orang dikonfirmasi positif COVID-19 dan 1 orang lagi pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan telah sembuh dengan total pasien sembuh sebanyak 287 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 1 orang pasien COVID-19 yang terkonfirmasi sembuh berinisial H dengan usia 52 tahun, berjenis kelamin laki-laki asal dari Kecamatan Telanakan. Selain ada pasien yang sembuh, Sigit menambahkan ada 1 warga Pamekasan lagi dikonfirmasi positif COVID-19, berasal dari Kecamatan Pademawu, berinisial A, usia 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan peta sebaran COVID-19, pertanggal 29 September 2020, tidak ada perubahan zona di Kabupaten Pamekasan, yakni tetap ada 6 wilayah yang berstatus zona oranye dan 7 kecamatan lainnya telah berstatus zona kuning. Informasi tambahan, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 883 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 33 orang, selesai pengawasan 797 orang, dan meninggal dunia 53 orang. Sedangkan dari sebanyak 331 orang positif COVID-19, tersisa 13 orang sedang dirawat, dan 31 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Rahlita FM untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Holik, dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Dea Maudi dari Rahlita FM Pamekasan. Di rapid test massal, salah satu staf sekretariat DPRD hasilnya reaktif. Dea, silakan. Baik, terima kasih Atika. Sebanyak 48 orang terdiri dari 40 lebih anggota DPRD Pamekasan dan staf sekretariat dilakukan rapid test massal di ruang transit Ketua DPRD guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor legislatif. Hasilnya, 1 staf sekretariat dinyatakan reaktif. Dr. Hansawi yang sehari-harinya bertugas di Puskesmas Teja, ia menyampaikan dari target 60 orang untuk di rapid test, hanya 48 orang yang dilakukan pemeriksaan. Mereka adalah anggota DPRD dan pegawai sekretariat. Namun ada seorang perempuan yang dinyatakan reaktif dari hasil pemeriksaan itu. Menurutnya, yang bersangkutan diminta untuk melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari ke depan.
Pihaknya juga akan memberikan laporan terhadap Dinas Kesehatan bahwa satu staf yang dinyatakan reaktif akan dipantau dengan alamat tempat tinggalnya. Meskipun ada gejala lebih lanjut, maka tim medis akan melanjutkan proses untuk di swab atau diobservasi demi mengetahui kemungkinan yang bisa terjadi. Demikian, saya Dea Maudi, Realita FM melaporkan. Baik, terima kasih Dea dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya dalam Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today kali ini kita juga akan bergabung bersama Andriani dari RGR FM Tulungagung. Seleksi CPNS kemampuan bidang pemerintahan Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi COVID-19. Andriani silakan. Ya, selamat siang Mbak Tika dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar Jawa Timur ini. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan seleksi kemampuan bidang penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi 2019. Pelaksanaan dilakukan di salah satu hotel ternama di Kabupaten Tulungagung pada kemarin hari Senin 28 September 2020. Adapun jumlah peserta yang mengikuti seleksi sejumlah 1.505 peserta, yang mana setiap peserta sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, face shield, mencuci tangan sebelum mereka memasuki ruangan. Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Tulungagung Drs. Marioto Birowo MM kepada seluruh peserta. Meskipun pada situasi pandemi yang di tengah wabah pandemi COVID-19 tidak mengendorkan semangat juang untuk menjadi CPNS Kabupaten Tulungagung dan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Marioto Birowo menambahkan peserta diharapkan mengerjakan soal-soal tes dengan semangat agar bisa meraih hasil maksimal dan apapun hasilnya nanti harus diterima dengan lapang dada dan tawakal kepada Allah SWT. Adapun untuk perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai hari Selasa 29 September 2020 tercatat ada penambahan 3 orang COVID-19. Dengan penambahan kasus tersebut, maka rincian jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung saat ini menjadi 378 orang. Untuk pasien sembuh sebanyak 2 orang. Sampai hari Selasa 29 September 2020, tingkat kesembuhan sebesar 93,4%. Mari kita bersama lawan Corona, kita bisa. Demikian saya Andriani dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Camat Sukorejo pantau isolasi mandiri keluarga pasien positif COVID-19 di wilayahnya. Afik silakan. Ya, baik pendengar LPPL dimanapun Anda berada, setelah terdapat satu tambahan orang yang dinyatakan positif COVID-19 asal Kecamatan Sukorejo, saat ini terus dilakukan berbagai langkah untuk menekan penyebaran virus corona melalui tim terpadu penanggulangan T2P COVID-19 Kecamatan Sukorejo. Juyanto, Camat Sukorejo yang juga sebagai pembina T2P Kecamatan Sukorejo ditemui di Agrowisata Blimbing Karangsari, Selasa 29 September 2020 mengatakan, satu pasien yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini tengah melakukan isolasi di gedung isolasi yang disediakan pemerintah Kota Blitar. Juyanto menyebutkan untuk memastikan penyebaran COVID-19 terhadap warga sekitar pasien, pada Selasa 29 September 2020 keluarga pasien mengikuti tes swab dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Sambil menunggu hasil swab, Juyanto menyebut saat ini pihaknya terus memantau pelaksanaan isolasi mandiri isoman warganya. T2P COVID-19 Kecamatan Sukorejo berjumlah sekitar 20 orang. Diketuai Sekretaris Kecamatan Sukorejo, tim ini menampung laporan warga yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang menjadi kewajiban warga. Laporan terbuka selama 24 jam sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di Kecamatan Sukorejo. Afik Rahardian, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur. Kita kali ini juga akan bergabung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Ada penambahan 2 kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun berasal dari pelaku perjalanan luar kota. Ben, silakan.
Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi berasal dari pelaku perjalanan kembali terjadi di Kota Madiun. Tambahan 2 kasus konfirmasi ini memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Masyarakat terus dihimbau untuk selalu memakai masker dan mentaati protokol kesehatan jika melakukan perjalanan keluar kota. Kasus konfirmasi pertama nomor 124 berinisial BP, 42 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Ngegong. BP mengaku melakukan perjalanan ke Jember dalam rangka pekerjaan awal bulan ini. BP berada di sana selama sekitar 1 bulan. BP sempat melakukan rapid test 3 hari sebelum pulang ke Kota Madiun dengan hasil non-reaktif. BP bersama rombongan dari Jember tersebut kembali melakukan rapid test sesampai di Kota Madiun. Rapid test beberapa orang menunjukkan hasil reaktif dan BP terkonfirmasi COVID-19. BP saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, kasus kedua konfirmasi nomor 125 berinisial ZS, 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Sogaten. ZS bekerja di Kalimantan Tengah namun mengambil cuti dan pulang ke Kota Madiun sejak awal bulan yang lalu. ZS melakukan rapid test sebelum pulang ke Kota Madiun dengan hasil non-reaktif. Namun seminggu di rumah, ZS mengeluh demam dan kehilangan indera perasa serta penciuman. Pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dilakukan dengan hasil rapid test menunjukkan reaktif. ZS pun dilakukan swab dan terkonfirmasi COVID-19. Seluruh kontak ZS selama di Madiun sedang dalam proses tracking dan pemantauan puskesmas wilayah. Tambahan 2 kasus ini menjadikan total konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 125 orang. 97 orang diantaranya telah sembuh, 20 orang masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 6 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra. Dan sahabat, kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, ada 2 pasien dinyatakan sembuh dan penambahan baru 6 orang. Iwan, silakan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pertanggal 29 September 2020 jam 6 petang kemarin. Untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 2 orang, di Kecamatan Kapas 1 orang dan Kecamatan Sumberjo 1 orang. Penambahan baru 6 orang di Kecamatan Sumberjo 1 orang, Kecamatan Sukosewu 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Kanor 2 orang, dan Kecamatan Padangan 1 orang. Untuk meninggal dunia, 1 orang dari Kecamatan Sumberjo, sehingga kasus konfirmasi positif 41 orang. Untuk jumlah positif kumulatif sebanyak 434 orang, sembuh 346 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Untuk kasus suspek sebanyak 73 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan. Dan terakhir kita juga akan bergabung bersama Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Angka perceraian Kabupaten Gresik meningkat. Mahruzar, silakan. Sehubungan dengan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, angka perceraian di Kabupaten Gresik meningkat sejak awal masa pandemi bulan Maret lalu. Menurut data perceraian yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, terdapat 1058 angka perceraian yang melanda Gresik selama masa pandemi. Angka perceraian paling tinggi terdapat di bulan Maret sebanyak 268 kasus perceraian. Selanjutnya disusul di bulan Agustus. Terdapat 190 angka perceraian yang terjadi di bulan Agustus setelah bulan Maret. Ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor yang paling umum adalah faktor ekonomi. Total sebanyak 630 yang berpisah dikarenakan faktor tersebut. Di urutan kedua, disebabkan oleh faktor perselisihan yang terus-menerus terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sofyan Jeffrey selaku Hakim Humas Pengadilan Agama, perceraian didominasi oleh pasangan usia produktif, yakni 25 tahun sampai 40 tahun. Untuk angka kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Gresik, per tanggal 30 September, terdapat kesembuhan per hari Rabu dengan jumlah 12, sedangkan total kesembuhan mencapai 2.778 dengan rincian kasus confirm ada 14. 1 dari Kecamatan Cerme, 1 orang dari Desa Cermilor. Nomor 2 dari Kecamatan Direjo, 2 orang dari Desa Kerikilan 2. Nomor 3 dari Kecamatan Gresik ada 1 orang dari Kelurahan Sukorame. Nomor 4 dari Kecamatan Kebomas, 6 orang dari Desa Kawi Senyar 2. Dan Rejo 1, Indro 1, Ngargosari 1, Sekarkerung 1. Nomor 5 dari Kecamatan Manyar, 1 orang dari Desa Rumo. Nomor 6 dari Kecamatan Menganti, ada 2 orang dari Desa Gempol Kurung 1, Gading Watu 1. Nomor 7, Kecamatan Turin Anom 1, dari Desa Kepuh Kelagen. Untuk confirm
kesembuhan ada 12 orang. Nomor 1 dari Kecamatan Benjeng 1 orang dari Desa Bukerjo. Nomor 2 dari Kecamatan Kebomas 6 orang dari Desa Kembangan 2, Randogung 3 dan Kebomas 1. Nomor 3 dari Kecamatan Manyar 1 orang dari Desa Ngampel. Nomor 4 dari Kecamatan Menganti ada 2 orang dari Desa Gempol Kurung dan Pelembatu. Nomor 5 dari Kecamatan Tanjung Bangka 1 orang dari Desa Tanjung Awan. Nomor 6 dari Kecamatan Waringin Anom 1 orang dari Desa Pedagangan. Untuk confirm yang meninggal tidak ada per hari Rabu tanggal 30 September. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Mahruzar. Informasi yang disampaikan oleh Mahruzar Iskandar sebagai info terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro dan RGR FM Tulungagung. Saya Tika Amsar harus pamit dulu undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.